Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian hari ini dalam keadaan sehat dan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Untuk melanjutkan ke materi, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak yang soleh dan solehah, hari ini kita akan belajar pelajaran Al-Quran Hadis dengan materi hukum bacaan qol-qol. Anak-anak ibu yang soleh dan solehah, selanjutnya kita akan mempelajari kompetensi dasar yang harus kalian kuasai. Yang pertama, kalian harus menghayati keutamaan membaca Al-Quran secara benar sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Yang kedua, kalian harus menjalankan sikap disiplin dalam menjalankan kewajiban. Yang ketiga, memahami hukum bacaan qol-qolah. Dan yang keempat, mempraktikkan hukum bacaan qol-qolah. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang indikator pencapaian kompetensi yang harus kalian kuasai. Yang pertama, terbiasa membaca Al-Quran sesuai dengan makhraj dan tajwidnya. Selanjutnya, kalian harus menanamkan kesadaran bahwa membaca Al-Quran harus sesuai dengan makhraj dan tajwidnya. Selanjutnya, kalian mampu menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Dan yang selanjutnya, memiliki jiwa sosial yang tinggi. Selanjutnya, kalian harus bisa menjelaskan definisi bacaan qol-qolah. Selanjutnya, kalian juga harus bisa menyebutkan jumlah huruf qol-qolah. Selanjutnya, kalian juga bisa menyebutkan pembagian qol-qolah. Selanjutnya, kalian harus menerapkan hukum bacaan qol-qolah dalam setiap membaca Al-Quran. Dan yang terakhir, kalian bisa mendemonstrasikan hukum bacaan qol-qolah. Anak-anak ibu yang soleh dan solehah, selanjutnya kita akan melihat tujuan pembelajaran pada materi kali ini. Yang pertama, setelah melakukan kegiatan verification, peserta didik dapat menyadari pentingnya membaca Al-Quran secara benar dengan kaidah ilmu tajwid dan makhrajul huruf. Yang kedua, setelah melakukan verification, peserta didik dapat menyadari pentingnya menanamkan kesadaran bahwa membaca Al-Quran harus sesuai dengan ilmu tajwid dan makhrajul huruf. Yang ketiga, setelah melakukan data collection, peserta didik dapat menunjukkan perilaku disiplin dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang keempat, setelah melakukan data collection, peserta didik dapat memiliki jiwa sosial yang tinggi. Yang kelima, setelah melakukan stimulation, peserta didik dapat menguraikan pengertian hukum bacaan qol-qolah dengan baik dan benar. Selanjutnya, yang nomor 6, setelah melakukan kegiatan data collection, peserta didik dapat menunjukkan huruf-huruf qol-qolah dengan baik. Yang ketujuh, setelah melakukan kegiatan verification, peserta didik dapat mengimplementasikan contoh bacaan qol-qolah dalam membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Yang kedelapan, setelah melakukan kegiatan generalization, peserta didik dapat menyimpulkan pembagian hukum bacaan qol-qolah dengan baik dan benar. Yang kesembilan, setelah melakukan kegiatan data collection, peserta didik dapat mengimplementasikan hukum bacaan qol-qolah dalam setiap membaca Al-Quran. Dan yang terakhir, nomor 10, setelah melakukan kegiatan generalization, peserta didik dapat mensimulasikan secara berkelompok di depan kelas bagaimana hukum bacaan qol-qolah
dengan baik dan benar. Selanjutnya kita akan membahas tentang peta konsep pada mata pelajaran kali ini. Bisa kalian lihat ya peta konsepnya dari materi hukum bacaan kol-kolah ini. Kalian yang pertama harus bisa menguasai tentang pengertian kol-kolah. Selanjutnya kalian juga harus bisa menyebutkan huruf kol-kolah. Dan yang ketiga, kalian bisa menyebutkan pembagian kol-kolah beserta contohnya. Selanjutnya kita akan melihat gambar. Ayo amati gambar ini. Ya. Amatilah dengan seksama gambar-gambar di bawah ini. Yang pertama yaitu tentang gambar Al-Quran, ya. Yang kedua, gambar apa? Ya, gambar bola sedang memantul, ya. Bisa kalian lihat apa yang terjadi dengan bola itu. Jika belum jelas, kalian dapat bertanya pada guru kalian. Selanjutnya, ayo kita bertanya. Setelah kalian mengamati gambar di atas yang tadi, ayo kalian kemukakan apa yang ada dalam pemikiran kalian. Ya, silahkan bertanya seperti ini. Apa yang terjadi dengan bola itu? Mengapa? Selanjutnya, apa itu kol-kolah? Hukum bacaan kol-kolah. Pengertian bacaan kol-kolah. Secara bahasa, kol-kolah berarti pantulan atau memantul. Secara istilah, bacaan kol-kolah artinya bacaan yang memantul karena membaca atau membunyikan huruf kol-kolah. Kol-kolah itu berlaku ketika huruf kol-kolah itu mati, baik matinya asli atau matinya karena wakof atau berhenti. Huruf kol-kolah. Huruf kol-kolah ada 5. Kof, to, ba, jim, dal. Dikumpulkan menjadi kalimat kof bujadi. Atau untuk memudahkan kita dalam menghafal, diurutkan dari huruf hijaiyah. Ba, jim, dal, to, kof. Dikumpulkan menjadi kalimat bajudito. Selanjutnya kita akan masuk kepada pembahasan bagian C, yaitu pembagian kol-kolah beserta contohnya. Yang pertama yaitu kol-kolah sugro. Sugro artinya kecil. Kol-kolah sugro ialah apabila ada huruf kol-kolah yang sukunnya asli. Kebanyakan kol-kolah sugro itu terjadi di tengah-tengah kata atau lafal. Contohnya yaj'aluna. Huruf kol-kolahnya di sini huruf jim, ya. Dibacanya mantul. Yaj'aluna. Cara membacanya dipantulkan dengan pantulan yang tidak terlalu berat. Ayo kita sekarang belajar tentang contoh kol-kolah sugro. Sugro artinya kecil. Huruf kol-kolahnya itu ada di tengah, ya, ada di tengah kalimat. Kita mulai contohnya dari huruf qaf, ya. Contohnya yaqta'una. Selanjutnya huruf to, ya. Contoh huruf to yaqma'una. Selanjutnya huruf ba, yabghuna. Selanjutnya huruf jim, yaj'aluna. Selanjutnya huruf dal, ya, yad'una. Semuanya dibaca memantul. Kol-kolah kubro. Kubro artinya besar. Kol-kolah kubro adalah apabila ada huruf kol-kolah yang
baru atau tidak asli, dan bacanya diwakafkan atau berhenti. Kebanyakan qalqalah kubro terjadi di akhir ayat atau pada lafal yang diwakafkan. Contohnya, wa innahu ala dzalika lasyahidun. Karena tidak asli dan diwakafkan, maka dibacanya wa innahu ala dzalika lasyahid. Lasyahid. Di sini huruf qalqalahnya yaitu huruf dal, diwakafkan, disukun dan diwakafkan di akhir ayat. Cara membacanya harus dengan pantulan suara yang kuat. Selanjutnya kita akan belajar tentang contoh qalqalah kubro. Kubro sebaliknya dari sugro, yaitu kubro itu besar artinya ya. Huruf qalqalahnya ada di akhir kalimat. Contohnya dari huruf qaf, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Selanjutnya huruf to ya. Min waraihim muhit. Selanjutnya huruf ba. An-najmus saqib. Selanjutnya huruf jim ya. Was-samaa'i dzatil buruj. Selanjutnya yang terakhir huruf dal. Wal yaumil mau'ud. Dibaca mantul semuanya. Setelah kita selesai mempelajari contoh bacaan qalqalah kubro, mari kita berlatih ya. Ayo berlatih, ada di LKPD 1 ya. Silahkan dilihat perintahnya. Ceklislah salah satu pada kolom jawaban yang sudah disediakan. Ada qalqalah sugro dan ada qalqalah kubro. Silahkan dipilih. Selanjutnya LKPD 2 ya. Sudah ada di gambar, bisa dilihat. Perintahnya hubungkan dengan garis ya. Ditarik garis contoh qalqalah di bawah ini. Silahkan ditarik garis. Untuk selanjutnya kita akan melaksanakan penilaian diri ya. Di dalamnya ada LKPD 3, bisa dilihat. Perintahnya, ayo pahami dengan baik pembelajaran tajwid tentang qalqalah ini, yaitu mulai dari pengertian qalqalah, macam-macam serta contoh-contohnya. Mintalah tanda tangan dari orang tua kalian. Soalnya seperti ini, silakan dikerjakan. Setelah mempelajari materi hukum bacaan qalqalah, semoga kalian bisa memahami dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari ketika membaca Al-Quran. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Sekian dari Ibu, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.